Selamat siang teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Masih di tempat kejadian kasus Pina Cirebon, di mana peristiwa pembunuhan di kasus Pina Cirebon itu diyakini sebuah rekayasa. Pembunuhan serta pemerkosaan keji seperti yang sudah tertuang di isi putusan tidak pernah ada. Analisis itu keluar dari mulut seorang pensiunan jenderal bintang 3 yaitu Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Menurutnya gara-gara kasus fiktif tersebut publik sampai aparat penegak hukum terkecoh dibuatnya, termasuk pakar berkepala pelontos yang getol mengomentari kasus ini. Susno Duaji awalnya berguyon semestinya 7 terpidana nanti tidak perlu repot-repot mengajukan peninjauan kembali atau PK. Mereka seharusnya segera dikeluarkan dari penjara atau dari balik jeruji besi. Masalahnya Susno ini menilai perkara tersebut sebenarnya sudah selesai dengan kesimpulan akhir sebuah kecelakaan. Dan dia juga teramat yakin bahwa kasus tersebut bukan karena pembunuhan. Bahkan Susno Duaji juga sampai rela merogoh isi dompetnya sebesar 10 juta bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus ini adalah merupakan pembunuhan. Dan Susno Duaji juga heran laporan tewasnya Pina dan Eki malah diambil oleh Polres Cirebon Kota. Padahal peristiwa tewasnya dua sejoli itu terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon. Jika itu disebut sebuah pembunuhan, Susno Duaji menilai banyak celah kejanggalan yang bisa diungkap. Dan selain itu juga pihak kepolisian sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa kasus Pina dan Eki adalah merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Maka dari itu Susno Duaji bertanya-tanya kenapa semua pihak diributkan dengan kasus yang sebenarnya bisa diungkap secara sederhana. Bahkan semua pihak juga sempat terkecoh di awal mencuatnya kasus ini yang menyebut pembunuhan sadis. Penyidik orang-orang pintar di polisi apa yang diributkan. Susno Duaji juga melanjutkan aparat penegak hukum yang telah menyidangkan kasus ini di tahun 2016 siap-siap harus mempertanggungjawabkan keputusannya. Dan berikut adalah videonya. Let's go. Saya katakan bahwa bukan menganggap ya. Saya katakan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon, lokasi pengadilan sekarang ya, kota Cirebon itu tidak ada, nihil kasusnya. Jadi mereka mengadili sekarang, mengadili sesuatu yang tidak ada. Nah, yang ada adalah kasus kecelakaan lalu lintas di flyover Cirebon yang sudah disidik kemudian disimpulkan oleh Polres Kabupaten, Kabupaten Cirebon, ini kecelakaan tunggal. Jenazah sudah diserahkan ke keluarga dan sudah dikebumikan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Cirebon kota. Cirebon Kabupaten itu punya Polres sendiri, punya kejaksaan sendiri, punya pengadilan sendiri, punya kepala daerah sendiri, bupati. Ini Cirebon kota punya Polres sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri, kepala daerahnya namanya wali kota. Dan jembatan flyover ini bukanlah yurisdiksinya kota Cirebon, tapi yurisdiksi daripada Kabupaten Cirebon. Perkaranya udah selesai. Bukan menganggap, bahkan sampai disidangkan sebagainya ya. Boleh saja. Jadi dalam urutan perkara itu kan berkali-kali saya katakan penyidikan itu adalah membuat terang suatu peristiwa ya. Peristiwanya apa? Ditemukan satu jenazah, satu ya. Karena meninggal satu. Satunya luka berat. Kemudian setelah itu disidik. Peristiwa apa ini? Disidiklah oleh Polres Kabupaten yang mempunyai yurisdiksi. Setelah dia sidik dengan mengumpulkan alat bukti yang ada, disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Udah, tuntas. Nah sekarang Cirebon kota. Di mana TKP-nya? Peristiwanya apa? Ya, ditemukan peristiwa apa di Cirebon Kabupaten? Kota. Kan gitu dulu. Karena dalam pidana itu harus ada
locus delicti dan tempus delicti. Oke, locus delictinya Polres Kota Cirebon. Apa peristiwa yang ditemukan di situ? Iya. Kan ditemukan menurut saksi Aep yang si pembohong itu ditambah dengan saksi Dede yang sudah mencabut keterangan, katanya ada lempar-lemparan. Bukan pembunuhan kan? Lempar-lemparan batu. Ya itu aja yang ditemukan. 11 orang tersangka kelihatan malam hari dari jarak 100 meter, tidak kenal tapi tahu namanya. 10 meter aja nggak kelihatan. Sepeda motornya 4. 11 ditambah korban 2, jadi berapa? 13. 4 sepeda motor. Kalau sepeda motor boncengan berarti kan hanya 8 yang muat dan 5 lagi kemana? Kan itu udah bohong. Jadi peristiwanya pun sudah bohong, TKP-nya pun bohong. Artinya di Cirebon kota tidak ada peristiwa pidana, nggak ada pidana. Jangankan pembunuhan, peristiwa pidana pun tidak ada. Ya kalau skenario jelas ada, tanpa skenario kan nggak jadi nih, nggak jadi pengadilan ini. Ya bisa saja nih skenario latihan, latihan bersama kita. Ya bisa latihan bersama. TNI, AD, AL, AU latihan bersama. Kadang-kadang Indonesia latihan bersama dengan negara tetangga ya. Ini mungkin nggak tahu saya apa ini latihan bersama apa beneran gitu. Saya nggak tahu. Apanya yang ditutup gitu. Karena kalau udah ada yang ditutup kasih pengorbanan terlalu besar ya. Ada 8 orang yang sudah dipidana, 7 masih di dalam seumur hidup. Yang 1 sudah keluar, ditambah PG Setiawan, kalau tidak bebas dengan pra-peradilan ini calonnya hukuman mati kan. Karena dia otaknya gitu. Kasus apapun bukan berarti kan? Ya. Nah, tidak hanya pembunuhan, artinya kasus terkait dengan pidana pun bukan. Jadi kasusnya nggak ada. Berarti yang dilakukan polisi selama ini itu? Yang dilakukan polisi sudah betul. Polisi sudah menyidik bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Kemudian vonis diakhiri dengan penyerahan jenazah pada keluarga dikubur. Selesai. Nah timbul yang baru ini. Nah, ini yang baru ini sih Pak. Gampang kita tanya. Kan harus ada lokusnya kan. TKP-nya di mana? Yang dipersoalkan ini. Oke, TKP tidak ada kan? Waktunya kapan? Oke lah, kita kasih hadiah. Waktunya tanggal 27 Agustus, sama dengan ini. Oke. Tapi TKP-nya di mana? Nggak ada kan TKP-nya? Pembunuhan itu di kota di mana? Nggak ada. Ada nggak ditemukan di belakang showroom itu darah aja dan bekas jejak sepeda motor? Bayangkan 5 sepeda motor loh. Tidak ada kan? Di SMP 11 ada nggak ditemukan darah? Tidak ada, kan dieksekusinya di situ kan. Ya. Saya reserse berpikirnya begitu. Kenapa darahnya banyak di jembatan? Lah, saya 30 sekian tahun jadi reserse. Bodoh sekali, membunuhnya di belakang showroom, diangkut lagi ke SMP 11, setelah itu diangkut lagi ke jembatan flyover. Dan orangnya masih hidup, 1. Ngapain? Kemudian lebih bodoh lagi, ini sepeda motor ya. Sepeda motor itu dibuat goresan. Di spakbornya, di shock breakernya, kemudian di bagian depan itu. Ngapain? Ngabisi waktu sekian lama. Nanti lagi gores-goreskan sepeda motor itu ketangkap. Kan sebentar setelah kejadian banyak orang lihat kan. Kejadian. Terus ada orang yang memberitahu Oki bengkel kan. Ya. Oh Pak, di situ ada kecelakaan kata orang ini. Datanglah si Oki bengkel ini dengan melawan arus ke TKP. Tapi dia tidak berbuat apa-apa karena belum ada polisi. Terus kemana orang yang memberitahu tadi? Saya mau ke kantor polisi dulu Pak untuk ngasih tahu. Dia kasih tahu ke Polsek Talun. Talun ini Polres Kabupaten. Datanglah polisi dari Polres Talun bersama Suroto. Lah baru jenazah diangkat. Yang satunya masih hidup. Nah, belum kalau dengan bukti lain ya. Bukti lain kan kemarin ada video beredar ya. Ada temannya Vina jam 22.18
dia nerima telepon dari bertelepon-teleponan dengan Vina. Di mana? Oh, saya lagi di sini dengan teman-teman. Kan? Kemudian si orang mendatangi TKP itu 21.30. 22.30. Berarti 12 menit kan? Iya. 12 menit setelah telepon-teleponan dengan sahabatnya, terjadilah kejadian di flyover itu. Kalau ini dibunuh, sempat nggak 12 menit kejadian TKP di belakang showroom, digotong lagi, dibawa lagi ke SMP 11, dibawa lagi ke jembatan. Nggak masuk akal. Jadi bukti percakapan ada. Ya ngapain? Makanya Kapolri katakan pakailah saintifik. Nah, dan saya saking yakin ini tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beli hadiah. Nggak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi di sini. Cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madia. Tidak usah cari tersangkanya. 10 juta. Saya ulangi lagi, siapapun. Hakim boleh, jaksa boleh, polisi boleh. Polisi yang sudah pensiun tuh boleh. Ya. Ada loh polisi yang sudah pensiun yang menghujat saya. Itu berarti bukti, Pak? Ya bukti. Jadi saya katakan siapa yang bisa membuktikan ini? Oke, ini maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemes gitu. Masa nggak terbukti-bukti? Tidak usah pelakunya. Kalau pelakunya udah jelas lah, yang di dalam ini bukan. Kalau ada, buktikan peristiwa pembunuhan Peggy dan Ina di Kabupaten Cirebon ada. Udah itu aja. 10 juta. Alat buktinya apa? Pasal 184 KUHP ditambah alat bukti yang tidak terbantahkan, yaitu crime scientific investigation yang melahirkan bukti forensik. Ya udah 10 juta. Itu purnawirawan yang ngece saya. Rugilah kalau saya tanggapi dalam forum Kompas TV ini. Dia kan bersuarakan di podcast kan, podcast yang tidak begitu terkenal lah gitu. Tapi sayang, podcastnya itu penontonnya tuh sekian, lebih banyak komentar. Komentarnya 2000 sekian menghujat si purnawirawan ini. Entah Brigjen atau Maijen Irjen nggak tahu saya. Tapi yang jelas ini dia baru mau belajar ngomong di depan ini. Rugi kalau saya nanggep itu. Nggak kelasnya lah gitu kan. Dia katakan saya cari panggung gitu kan. Oh, panggung udah banyak sekali kok. Panggung 17-an, panggung RT, panggung RW. Jadi dia salah pilih lawan gitu. Apalagi mengatakan saya tidak cinta Polri. Oh, ini merah putih, akulah yang paling cinta. Cinta Polri itu bukan dengan cara kesalahan Polri terus dibenarkan. Nah, kemudian dengan mengatakan janganlah masyarakat mengomentari yang macam-macam. Lah ini kelihatan benar polisi orde lama yang belum berubah. Baru bangun tidur ini orang. Tidak tahu reformasi, tidak tahu demokrasi. Kapolri aja memerintahkan silakan dikritisi. Itu sahabat Polri. Lah dia nggak boleh udah inkrah. Loh, hukum aja membolehkan sesuatu yang inkrah itu untuk dikritisi secara resmi, yaitu PK. Dia lupa, nggak tahu sih. Kok bisa lulus? Tapi udahlah, ngapain komentari dia? Nggak level lah gitu. Sayembara ini kan kalau seorang reserse itu kan berpikiran jauh. Oke lah, kita buat terbuka untuk publik, kan tidak terbukti-bukti kan. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti, siapa tahu betul pembunuhan ini. Oke, kita sandiwarakan lah. Semua boleh berpartisipasi. Katanya si Purnawirawan tadi jangan heboh di medsos. Sekarang nggak usah heboh medsos, carilah alat buktinya, tunjukkan ini adalah pembunuhan. Oke, dia mulai ikut kok. Siapa tahu gaji pensiunnya kurang. Boleh gitu, silakan. Jadi tujuannya untuk supaya orang lebih yakin bahwa ini kalau diusut pembunuhan tak akan terungkap-ungkap sampai capek. Kenapa tidak terungkap-ungkap? Peristiwanya nggak ada. Mengapa dia katakan pembunuhan? Karena yang berdasarkan saksi Aep, saksi Dede, saksi Rudiana, sama saksi Melmel ya. Dan dia tidak melihat langsung gitu pembunuhan itu. Tidak melihat langsung perkosaan itu. Kemudian keterangan ahli nggak ada yang menyatakan ini perkosaan pembunuhan. Visum tidak juga. Terus apa lagi?
surat juga enggak. Terus apa lagi? Alat bukti saintifik, sidik jari nggak ada. Terus apa lagi? CCTV nggak ada. Laboratorium menyatakan ini spermanya si A, si B, si C nggak ada. Darah nggak ada. Lah terus apa? Saya heran juga dengan hakim ini. Yang disidangkan hakim ini apa? Kan pertanyaan pertama dalam ilmu penyidikan itu adalah buktikan peristiwanya dulu. Ada apa tidak peristiwanya yang disidangkan ini? Nggak ada peristiwanya. Ya kalau peristiwanya nggak ada, ya korbannya nggak ada, pelakunya nggak ada. Tapi kalau misalnya ini dibuat suatu skenario gitu untuk latihan bersama, ya bagus. Latihan bersama. Ya, ini perlu. Kenapa? Untuk mendapatkan skill dan pengetahuan, ahli-ahli hukum ini harus latihan. Latihan menyelidiki, latihan menyidik, latihan menuntut, kemudian latihan sidang pertama, latihan sidang banding, latihan sidang kasasi, latihan PK. Tapi latihan, tersangkanya ya tersangka latihan juga, jangan dihukum beneran. Nah, kalau sekarang dihukum beneran kan, kasusnya nggak ada kok dihukum beneran. Kalau di dunia militer itu, dunia saya waktu saya di Akabri dulu, jangan sampai nembaknya musuh latihan dan tembaknya beneran gitu, nah mati gitu. Ya bebas saja orang bersuara, dan inilah tugas daripada lembaga pengawas gitu. Kan di polisi kan ada Wasdik, ada Propam, ada Irwasum, di pengadilan ada yang namanya komisi yudisial, ada juga saya kira pengawas internal dari Mahkamah Agung, di kejaksaan ada komisi kejaksaan, ada juga inspeksi semacam jamwas gitu di mereka kan. Silakan. Karena apa? Kalau udah salah pada tingkat awal ini kan salah di sini. Mestinya salah pada tingkat awal, disaring di sini kan tidak lolos di kejaksaan kan, di pengadilan apalagi. Tapi ini kan lolos berjamaah. Nah, apakah betul adanya tindakan kekerasan atau penyiksaan? Apakah betul dibuka? Saya tidak mengatakan tidak mengatakan iya. Oke, buktikan. Karena semuanya sekarang kan perlu bukti. Nah, kalau misalnya Pak Rudiana mengatakan tidak benar itu, buktikan bahwa itu tidak benar. Karena kita nggak melihat semua, kan nggak tahu semua. Bagus, tambah terbuka dia kan. Apa keterangan daripada Dede? Dede kan haknya dia kan untuk mencabut kesaksian. Liga Akbar haknya dia untuk mencabut. Siapa lagi satu lagi? Dede Liga Akbar yang mencabut itu, termasuk yang di dalam sekarang ini terpidana kan mencabut kan. Kalau nggak salah sudah 5 mencabut kan. Saka Tatal dan sebagainya 6 berapa. Ya hak dia. Kalau misalnya Ibtu Rudiana tidak terima atas pencabutan itu, ya bagus sekali. Supaya publik tahu, dan jangan dihalang-halangi publik untuk berpendapat, karena ada pakar yang mau pendapat loh, termasuk orang yang ngeceh saya tentang sama cyber itu. Tidaklah, kita masyarakat janganlah beropini-opini. Hei bong, negara ini demokrasi. Sudah berapa tahun kita reformasi jadi negara reformasi demokratis, bebas berpendapat boleh. Kan kita yang hadir di TV itu berpendapat juga. Lupa dia bahwa bapak itu yang ngomongkan jangan berpendapat, dia hadir di media berpendapat dia. Ya boleh saja. Boleh dia mengatakan masih ada kasus ini. Bahkan saya beri hadiah kalau dia bisa buktikan. Jangan tidak ikut lomba loh. Boleh ikut lomba. Tapi kalau dia mengatakan itu Pak putusan pengadilan, justru putusan pengadilan itulah yang saya persoalkan, itu sesat gitu. Bukan sesat, salah gitu. Nah, kenapa salah? Karena memang nggak ada kasusnya. Kasus yang mana yang dia pilih? Lah, di TKP nggak ada, korbannya nggak ada, saksi yang melihat nggak ada, adapun saksi yang ada mencabut semua, alat bukti yang lain nggak ada. Jangan diada-adakan. Nah, kalau seandainya ini dianggap kasus beneran dan yang terhukum itu beneran, padahal kasusnya tidak ada, ya jelas obstruction of justice. Yang ngadili sesuatu yang tidak ada itu kan ngadili sesuatu yang tidak ada. Kalau ini sebagai suatu pelatihan, ya tidak. Tapi kalau ini dianggap suatu yang serius, ya obstruction, nangkap beneran, nahan beneran, kemudian memenjarakan beneran. Nah, padahal nggak ada kasusnya.
Saya ulangi lagi kepada masyarakat Indonesia. Yang saya katakan itu kasus pembunuhan di Polresta Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madya Cirebon. Nggak ada. Ya kalau ada ya silakan dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai UHAP pasal 184, kemudian diperkuat dengan bukti forensik. Oke, 10 juta. Ya kalau mau 100 juta saya nggak kuat. Karena apa? Ada juga media yang nanyakan, harta kekayaan Pak Susno berapa? Berani ngasih 1 juta. Seolah-olah saya ini hakim yang memutus bebas kemarin. Hakim siapa? Surabaya itu. Hakim yang nggak tahu lah, Hakim Sontoloyo. Di Surabaya aneh-aneh aja pengadilan. Nama pengadilannya dulu mulai terangkat dengan putusan para peradilan Hakim Eman Sulaiman. Bagus dia. Dikotori lagi oleh Surabaya. Ya boleh saja, dan itu bagus sekali dia muncul ya. Bagus sekali muncul. Soalnya kalau dia tidak muncul, nanti dugaan-dugaan dari publik, kemudian isu-isu yang dibuat dari publik berseleweran ya. Tapi dengan dia muncul, dan tolong dibantah ya. Apa yang selama ini tidak benar dibantah, bahwa yang ini tidak benar, saya tidak merekayasa, saya tidak ini, saya tidak ini. Silakan, bagus sekali gitu untuk menyampaikan sesuatu yang merugikan dia. Nah, tentang dia masih terikat kode etik, iya, sebagai seorang polisi terikat kode etik, tetapi terkait dengan pembunuhan ini bukanlah kode etik. Terkait dengan pembunuhan ini adalah masalah pribadi dia. Kode etik itu terkait dengan profesi. Nah, misalnya ya, Ibtu Rudiana, wilayah hukumnya adalah yurisdiksinya di Polresta Cirebon. Tahu-tahu dia menarik perkara yang ada di Kabupaten Cirebon, ya nggak boleh. Nah, terus misalnya suatu peristiwa yang bukan tertangkap tangan, tersangkanya ditangkap gitu, nggak boleh. Oh, dengan bahasa baru lagi kan, saya dengar tidak ditangkap tapi diamankan. Apa bedanya diamankan sama ditangkap? Diamankan itu kan kemerdekaan seseorang itu dihilangkan, dibawa ke kantor, kemudian diperiksa. Nah, itu kan ditangkap namanya. Bahkan ditangkap plus diperiksa di sini. Oke lah, tapi itu silakan. Bahasa hukum itu bebas menafsirkan kok. Ya karena maaf aja ya, Pak Listio Sigit hampir sama dengan presiden ya. Supaya dituntaskan secara terbuka gitu kan, secara transparan gitu kan. Itu kan satu perintah yang tidak jelas ya. Kalau dia mintakan supaya ini dituntaskan, saya beri waktu 3 bulan, 1 bulan. Pengertian dituntaskan itu apa? Kalau terbukti ajukan ke pengadilan, kalau tidak terbukti hentikan penyidikan. Jelas itu perintah. Tapi tuntaskan transparan. Presiden pun gitu ngomongnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi kita belajarlah memberi perintah kepada bawahan itu yang tegas, jelas, dan ada limit waktunya. Harapan saya supaya ini menjadi pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia, khususnya aparat penegak hukum, supaya jangan gegabah. Kalau mau memproses suatu peristiwa, buktikan dulu peristiwanya itu ada. Ya kalau peristiwanya nggak ada apa, setelah ada baru ditentukan peristiwa apa ini. Oh, pembunuhan. Baru pembunuhan dicari dengan alat bukti yang ada, siapa tersangkanya. Cari alat buktinya dulu, bukan ditangkap dulu baru dicari alat buktinya. Kalau ditangkap dulu cari alat buktinya, ya kasus contohnya Piggy, contohnya yang ini yang di dalam sekarang. Nah, hendaknya sadarlah para aparat penegak hukum, jangan mentang-mentang sudah punya jabatan, sudah punya apa, seolah-olah dia paling benar, dia paling pinter. Jangan. Ya, saya sebagai petani ini ya, tidak saya merasa paling pintar. Saya mau nyetek itu, saya udah beli alat ini, udah lengkap alatnya ini. Nah, saya mau potong gitu, yang mau saya cangkok ini gitu. Saya nggak bebas, saya bertanya kepada yang pintar. Mungkin yang pintar itu tidak tamat SD dia, tapi saya tanya, gimana sih saya mau membuat pohon mangga ini supaya buahnya ada yang merah, ada yang kuning, ada hijau, ada mangga Betawi, ada mangga harum manis. Ya saya beli ini untuk nyambungnya, beli alatnya, beli lemnya, beli plastiknya, beli pisaunya, belajar lah. Jangan merasa pinter lah. Polisi itu rusaknya dari dalam, kehakiman rusaknya dari dalam, kejaksaan rusak dari dalam, kementerian rusak dari dalam. Apa? Oknum-oknum berbuat melanggar. Kemudian baiknya juga dari dalam.
Gorbachev memperbaiki Rusia, dia dari dalam ya, Uni Soviet. Kemudian Deng Xiaoping memperbaiki Cina. Jadi tolong pensiunan-pensiunan yang ada, kalau saya berbicara agak keras, ini pil untuk memperbaiki. Oh, polisi salah, tapi saya beri jalan keluar. Jadi siapa itu, si Purnawirawan, namanya jangan saya sampai ingat namanya. Kan dikatakan saya ngomong lah. Wah, sudah inkrah, nggak boleh campur. Loh, kalau nggak boleh dicampuri, apa yang sudah terjadi ya rusak negara ini. Suruh belajar, tapi tolong kasih panggung di TV lah dia. Saya baru manggung di podcast gitu kan. Ya pesan saya wajar ya berpesan pada hakim ya, termasuk hakim agung ya, kepada hakim yang menyidangkan dan kepada seluruh aparat penegak hukum. Satu, jangan malu mengakui kesalahan. Kedua, setiap keputusan hakim yang dijatuhkan itu pengaruhnya terhadap manusia. Tolong hakim agung yang menyidangkan perkara PK ini, Anda harus bijak, Anda harus betul-betul mempelajari ini kasusnya tidak ada. Jangan sampai menambah dosa gitu. Terima kasih.